Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah kita hari ini, Matematika Dasar 2, yang insya Allah hari ini kita akan bahas mengenai materi turunan, di mana untuk video kita kali ini, kita akan masih pada tujuan kita yang kedua, yaitu dapat menentukan turunan dari berbagai fungsi real. Yang untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang turunan fungsi implisit. Nah, untuk materi sebelumnya, biasanya kita bertemu dengan fungsi dengan notasi Y sama dengan fx. Nah, ini kita biasa sebut dengan fungsi eksplisit, yaitu fungsi yang peubah bebas dan tak bebasnya itu dituliskan dalam ruas yang berbeda. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, bila bukan merupakan fungsi eksplisit, maka kita mengatakan itu sebagai suatu fungsi implisit. Nah, untuk menentukan fungsi implisit, dalam menentukan turunan fungsi implisit, bila mungkin dan mudah untuk dikerjakan, dapat dinyatakan secara eksplisit terlebih dahulu, kemudian ditentukan turunannya. Namun, tidak semua fungsi implisit itu dapat diubah menjadi bentuk eksplisit. Nah, oleh karena itu, akan dibahas cara menentukan atau cara menurunkan fungsi dalam bentuk implisit berikut. Dalam suatu persamaan yang memuat variabel X dan Y secara terpisah, tidak selalu mudah. Jadi, jika kita tidak menyelesaikan persamaannya untuk Y, kita sebut Y merupakan fungsi implisit terhadap X, seperti contoh dalam persamaan X kuadrat dikurang 4Y sama dengan 0. Nah, Y ini merupakan fungsi implisit terhadap X, dan X juga dapat dikatakan sebagai fungsi implisit terhadap Y. Nah, jika kita menyelesaikan persamaan untuk Y, sehingga berbentuk Y sama dengan X kuadrat per 4, maka Y akan dikatakan sebagai fungsi implisit terhadap X. Nah, di dalam banyak kasus, mencari penyelesaian akan sangat jauh rumit untuk mendapatkannya. Nah, ketika Y diketahui dengan persamaan, misalkan Y kuadrat ditambah XY sama dengan 2, nah, ini merupakan suatu fungsi implisit terhadap X. Nah, ketika kita memiliki persamaan dengan bentuk seperti ini, di mana Y merupakan fungsi implisit terhadap X, maka kita dapat mendiferensialkannya dengan bersamaan turunan tiap suku yang memuat Y akan kita ikutkan dengan dy per dx. Nah, sebagai contoh kita yang pertama, di sini kita diminta untuk menentukan turunan Y terhadap variabel X bila Y dikurang 4X ditambah 2XY sama dengan 5. Nah, terlihat di sini secara kasat mata bahwa ini kita bisa mengatakan bahwa fungsi yang diberikan ini merupakan fungsi implisit. Nah, sekarang kita lihat apakah fungsi implisit ini bisa kita rubah menjadi fungsi eksplisit. Fungsi kita sekarang adalah Y kurang 4X ditambah 2XY sama dengan 5. Kita coba usahakan untuk merubahnya ke dalam bentuk eksplisit. Nah, dengan cara menyatukan suku yang sejenis. Atau di sini dalam hal ini adalah yang memiliki variabel Y. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita memberlakukan sifat distributif terhadap perkalian dengan mengeluarkan Y pada suku Y dan 2XY. Hasilnya Y dikali 1 tambah 2X sama dengan 5 ditambah 4X. Nah, berarti kita bisa mendapatkan bahwa Y sama dengan 5 ditambah 4X per 1 ditambah 2X. Nah,
Jadi ternyata dari fungsi implisit Y kurang 4X tambah 2X Y sama dengan 5 dapat kita rubah menjadi fungsi eksplisit, yaitu Y sama dengan 5 ditambah 4X per 1 tambah 2X. Nah, sekarang kita ingin menulisnya secara baik ya, biar kelihatan rapi, menjadi Y sama dengan 4X ditambah 5 per 2X ditambah 1. Nah, kemudian fungsi eksplisit yang telah kita dapatkan ini, kita misalkan dia sebagai suatu fungsi rasional dari dua fungsi yang berbeda, yaitu yang pembilang kita misalkan sebagai fx dan penyebut kita misalkan sebagai gx, sehingga untuk mencari turunannya maka kita menggunakan aturan atau formula turunan yang sudah kita pahami bersama, bahwa turunan dari suatu fungsi rasional adalah turunan dari pembilang dikali dengan penyebut dikurang dengan pembilang dikali dengan turunan penyebut per pembilangnya dipangkat 2-kan. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat bahwa penyebutnya adalah 2X ditambah 1, pembilangnya adalah fx, di mana turunannya terhadap x adalah 4, kita kali 4, dikurang fx atau pembilangnya adalah 4x ditambah 5, dan dikali dengan turunan dari penyebutnya. Penyebutnya turunannya adalah 2. Kita kali 2. Per penyebutnya kita pangkat 2-kan. 2x tambah 1 kuadrat. Sehingga ketika kita menyelesaikannya menjadi 8x tambah 4 dikurang 8x kurang 10 per 2x tambah 1 kuadrat. Nah, di sini ada suku yang sejenis dan saling invers, sehingga tersisa adalah 4 dikurang 10 atau minus 6 per 2x ditambah 1 kuadrat. Nah, jadi yang Y aksen yang kita dapatkan inilah yang dimaksud dengan dy dx, atau dalam hal ini turunan Y terhadap variabel X. Kemudian kita masuk kepada contoh yang kedua. Tentukan nilai dy per dx atau turunan Y terhadap X di 2,1 bila Y kurang 4X tambah 2XY kuadrat sama dengan minus 3. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Kita coba dulu ya. Jadi pertama-tama kita selalu mencoba untuk merubahnya ke dalam bentuk eksplisit. Bisa apa tidak? Nah, sekarang kita mencoba untuk menyamakan suku yang memiliki variabel X, sehingga yang tidak memiliki variabel X kita tempatkan di ruas kanan. Nah, jadi untuk proses yang kedua ini kita lakukan sifat distributif, di mana X-nya kita keluarkan menjadi 2Y kuadrat kurang 4 dikali X, dan X-nya suku yang kedua selain X kita jadikan penyebut pada ruas kanannya, sehingga kita bisa menghasilkan suatu fungsi yang berbentuk eksplisit terhadap variabel Y. Jadi fungsi eksplisit X terhadap variabel Y. Nah, sekarang kalau kita ingin menulisnya secara sederhana, maka kita dapatkan minus kita distributifkan, jadi min kali 3 tambah Y dan min kali 4 kurang 2Y kuadrat. Sehingga pembilang dan penyebut sama-sama memiliki tanda minus dan itu saling inverse ya. Sehingga kita hasilkan 3 tambah Y per 4 kurang 2Y kuadrat. Nah, di sini kita sama seperti di contoh pertama, kita misalkan bahwa pembilangnya adalah FY dan penyebutnya adalah GY. Nah, sekarang yang kita misalkan di sini bukan FX dan GY, GX lagi, melainkan FY dan GY. Kenapa? Karena
suku yang kita misalkan ini mengandung variabel Y dan tidak mengandung variabel X, sehingga yang kita misalkan itu adalah sebagai fungsi yang mengandung variabel Y. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk menghasilkan atau mendapatkan turunan dari X sendiri, itu sama ya. Jadi pembilang dikali turunan penyebutnya, atau terbalik ya, penyebut dikali turunan pembilangnya dikurang pembilang dikali turunan penyebutnya per penyebut dikuadratkan. Jadi kita dapatkan pembilangnya adalah 4 kurang 2Y kuadrat dikali turunan penyebutnya adalah 4 kurang 2Y kuadrat dikali turunan dari pembilangnya adalah 1 dikurang pembilangnya 3 tambah Y dikali turunan penyebutnya. Turunan penyebutnya adalah min 4Y. Per 4 kurang 2Y kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, sekarang kita selesaikan. Jadi kita dapatkan 4 kurang 2Y kuadrat dikurang kali minus menjadi plus 12Y dikali min Y kali min 4Y plus 4Y kuadrat per 4 kurang 2Y kuadrat dipangkat 2 kan. Sehingga kita cari suku yang sejenis yang bisa kita satukan, yaitu min 2Y dan 4Y kuadrat. Hasilnya adalah 2Y kuadrat ditambah 12Y ditambah 4. Nah, ingat X aksen di sini adalah turunan X terhadap variabel Y. Jadi simbolnya adalah dx per dy. Sedangkan yang kita diminta untuk cari itu adalah dy per dx. Ketika kita sudah mendapatkan dx per dy, padahal yang ingin kita cari adalah dy per dx, ya kita tinggal rubah saja dengan membaginya dari dy per dx itu sama halnya dengan 1 per dx per dy. Nah, jadi di sini tanda sama dengannya kalian harus tepat ya. Jangan sampai tanda sama dengannya ini sejajar dengan per yang ada di antara dy per dx. Nah, jadi di sini yang harus kalian teliti. Nah, kemudian jadi kalau misalnya dy per dx itu sama dengan 1 per dx per dy, sehingga kita dapatkan bahwa dy per dx-nya adalah 1 per yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, jadi tidak secara langsung dapat kita selesaikan, adalah hasilnya adalah 4 kurang 2Y kuadrat pangkat 2, karena penyebut dari penyebut itu akan menjadi pembilang ya. Jadi penyebut ini adalah pembilang dan ini adalah penyebut. Sedangkan di dalam penyebut itu sendiri adalah bentuk rasional lagi. Jadi ada pembilang dan penyebut. Jadi penyebut dari penyebut itu akan menjadi pembilangnya. Sehingga 4 kurang 2Y kuadrat pangkat 2 per 2Y ditambah 12Y tambah 4, itulah yang kita ingin dapatkan yang sebenarnya ya. Jadi telah kita dapatkan bahwa dy per dx-nya adalah ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kita diminta untuk mencari nilai turunan di titik 2,1 atau y-nya sama dengan 1. Nah, jadi untuk mendapatkannya ya kita tinggal mensubstitusinya saja nilai 2,1 ini kepada turunan yang telah kita dapatkan yang terakhir kalinya, yaitu dy per dx sama dengan 4 kurang 2Y kuadrat pangkat 2 per 2Y kuadrat ditambah 12Y ditambah 4. Maka dengan mensubstitusi nilai 2,1 maka akan kita dapatkan nilai turunan di 2,1 itu adalah 4 per 18 ya. Jadi seperti itu. Kemudian di contoh ketiga kita dapatkan kasus
mencari nilai dy per dx di x sama dengan 1 bila y dikurang 4x tambah 2x kuadrat y kuadrat sama dengan minus 3. Nah, jadi cara penyelesaiannya seperti biasa, kita pertama kali mengusahakan apakah fungsi implisit ini bisa kita rubah menjadi fungsi eksplisit. Dari bentuk fungsi implisit ini kita tidak bisa melakukan atau merubahnya ke dalam bentuk eksplisit. Sehingga dengan cara menurunkan bersama-sama, maka caranya seperti ini ya. Jadi fungsi kita adalah y kurang 4x tambah 2x kuadrat y kuadrat sama dengan minus 3. Nah, jadi kita punya 3 suku. Suku pertama yaitu y, suku kedua yaitu min 4x, dan suku yang ketiga adalah 2x kuadrat y kuadrat sama dengan minus 3. Nah, ingat ketika kita menurunkan bersama-sama, maka untuk suku pertama turunan dari y-nya adalah dy. Jadi turunannya adalah sebenarnya kita menurunkan suku ini terhadap variabel y. Jadi turunan terhadap variabel y adalah 1 dikali dengan dy atau turunan y. Nah, jadi dy saja. Kemudian turunan suku yang kedua, di mana suku kedua adalah min 4x, maka turunannya adalah min 4 dikali dengan turunan x. Jadi min 4 dx. Nah, kemudian untuk suku yang ketiga, 2x kuadrat dikali y kuadrat. Nah, ini kita menggunakan aturan turunan dua fungsi yang dikalikan, yaitu u kali v. Ya, jadi kalau kalian masih ingat, turunan u kali v adalah u aksen v ditambah uv aksen. Berarti turunan ini dikali y aksen, jadi turunannya ini apa? Turunannya adalah 4x. Dan ingat, kita harus selalu tambahkan dx, yang artinya kita menurunkan terhadap variabel x dikali y kuadrat ditambah turunan y kuadrat, yaitu 2y kali 2 berarti 4y dy dikali x kuadrat. Ya, jadi sama dengan 0. Nah, kemudian kita bagi semua suku dengan dx. Hasilnya dy per dx kurang 4dx per dx tambah 4x dx. X per dx kali y kuadrat ditambah 4x kuadrat y dy per dx sama dengan 0. Nah, hasilnya untuk dx per dx itu 1, jadi kita dapatkan dy per dx kurang 4 ditambah 4x y kuadrat ditambah 4x kuadrat dy per dx kali y ya. Nah, sama dengan 0. Nah, dy per dx yang memiliki suku yang memiliki dy per dx kita satukan di ruas kiri sehingga kita tulisnya seperti ini. Nah, kita distributifkan sehingga dy per dx dikali 1 ditambah 4x kuadrat y sama dengan 4 kurang 4x kuadrat. 4x y kuadrat. Nah, jadi dengan mudahnya kita sudah mendapatkan dy per dx sama dengan 4 dikurang 4x y kuadrat per 1 ditambah 4x kuadrat y. Nah, sekarang yang ingin diminta atau yang ingin kita cari itu adalah nilai dari turunan pada saat x sama dengan 1. Maka kita substitusi x sama dengan 1 pada turunan yang telah kita dapatkan tadi pada saat x sama dengan 1. Nah, tapi untuk menentukan y-nya, maka kita masukkan dulu x sama dengan 1 ini ke persamaan atau ke fungsi awal kita, yaitu y dikurang 4x ditambah 2x kuadrat y kuadrat sama dengan min 3. Yang hasilnya kita dapatkan seperti ini. Nah,
Jadi Y kurang 4X ditambah 2X kuadrat. Y kuadrat sama dengan min 3. Kita substitusi X sama dengan 1. Hasilnya Y kurang 4 ditambah 2Y kuadrat ditambah min 3. Kemudian 2Y kuadrat ditambah Y min 3 ditambah 4 atau min 4 ditambah 3. 1. Min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Kita dapatkan 2Y kurang 1 dikali Y ditambah 1. Sehingga kita mendapatkan dua nilai Y, yaitu Y sama dengan 1/2 dan Y sama dengan min 1. Jadi, titik koordinat yang kita punya itu adalah 1, min 1 dan 1, Y 1/2. Nah, untuk titik koordinat 1, min 1, maka nilai dy per dx atau nilai turunannya itu adalah kita masukkan x sama dengan 1 dan y sama dengan min 1 pada turunan yang telah kita dapatkan tadi. Hasilnya adalah 0. Kemudian untuk titik koordinat 1, 1/2 hasilnya adalah 1. Nanti coba kalian cek ya. Nah, untuk contoh berikutnya, contoh yang keempat, carilah turunan dy per dx dari fungsi y kuadrat ditambah xy kuadrat sama dengan 2. Nah, jadi ada cara lain lagi untuk mencari turunan fungsi ini, yaitu mencari satu per satu ya. Hampir sama sih sebenarnya dengan cara yang ketiga tadi, tapi ini kita pisah-pisah ya. Jadi untuk turunan suku pertama yaitu y kuadrat, maka turunannya adalah 2y dy dx. Maksudnya kita menurunkannya terhadap variabel x ya. Kemudian turunan untuk xy kuadrat berlaku sifat perkalian. Turunan perkalian yaitu U kali V. Jadi turunannya adalah x kali turunan y kuadrat yaitu 2y. Dan ingat di sini karena kita menurunkan y, maka kita tulisnya dy per dx ditambah turunan x terhadap x itu adalah 1 dikali dengan y kuadrat. Di sini sebenarnya kita tulisnya dx per dx ya, tapi karena sejenis ya kita tidak tulis lagi. Nah, kemudian turunan yang suku ketiga yaitu 2. Nah, kita tahu sendiri bahwa turunan dari suatu konstanta itu adalah 0. Nah, kemudian ke seluruh suku ini kita satukan, berarti dari fungsi ini turunannya adalah 2y dy per dx ditambah 2xy dy per dx ditambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita selesaikan lebih sederhana lagi, kita dapatkan 2y ditambah 2xy dy dx sama dengan min y kuadrat dari sini. Nah, sehingga dy dx-nya adalah min y kuadrat per 2y ditambah 2xy. Atau bisa kita distributifkan penyebutnya di suku y, jadi kita bisa menginverse y yang ada di pembilang dan y yang ada di penyebut, sehingga secara sederhana kita dapatkan min y per 2 ditambah 2x. Sekarang kita masuk kepada contoh yang kelima. Carilah turunan dy per dx dari fungsi y kuadrat ln x ditambah y dikurang 2xy kuadrat ditambah 5x. Nah, cara penyelesaiannya dengan cara kita menurunkan secara bersamaan saja ya. Nah, untuk suku yang pertama ini kita berlakukan aturan turunan U kali V. Jadi turunannya adalah y kuadrat kali turunan ln x ditambah ln x kali turunan y kuadrat ditambah ini langsung saja kita turunkan atau y aksen dikurang ini juga aturan turunan U kali V, berarti 2x kali turunan
Y kuadrat yaitu 2Y, Y aksen, ditambah 2Y kuadrat dikali turunan X, yaitu 1. Jadi tinggal 2Y kuadrat. Sama dengan turunan 5X terhadap X, yaitu 5 saja. Nah, kemudian di sini kita selesaikan turunan ln X terhadap X. Turunan ln X terhadap X itu adalah super X. Kemudian ln X turunan 2Y kuadrat terhadap X yaitu 2Y. Y aksen ya, di sini Y aksen maksudnya dy per dx ya. Y aksen dy per dx ln X ini kali tetap ya. Jadi turunan Y kuadrat itu adalah 2Y kali Y aksen dikali ln X ditambah ini tetap turunan Y aksen dikurang ini 4XY Y aksen dikurang plus 2Y kuadrat sama dengan 5. Nah, kita samakan variabel yang memiliki suku yang memiliki variabel yang sama, yaitu yang sama-sama memiliki Y aksen kita tempatkan di ruas kiri, dan yang tidak memiliki Y aksen kita tempatkan di ruas kanan. Nah, sehingga ketika kita berlakukan sifat distributif, Y aksennya kita keluarkan menjadi 2Y ln X ditambah 1 kurang 4XY sama dengan Y kuadrat. Suku yang memiliki variabel Y kuadrat kita distributifkan juga menjadi 2 kurang 1 per X ditambah 5. Sehingga Y aksennya sendiri adalah Y kuadrat kali 2 kurang 1 per X ditambah 5 per 2 Y ln X ditambah 1 kurang 4XY, di mana Y aksen itu sendiri adalah dy per dx. Seperti itu. Nah, untuk menilai kemampuan kalian dalam memahami materi kita yang barusan, maka silahkan kalian coba untuk mengerjakan latihan yang ada berikut ini. Ya, hanya 3 soal. Selamat mengerjakan. Jangan cepat merasa puas, terus berlatih dan berlatih. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.